Dari kejauhan, sekitar 100 meter sebelum jembatan, lampu motor Andi menangkap sesuatu. Ada seseorang berdiri tepat di tengah jembatan Galumpit. Seorang perempuan berdaster putih panjang yang sudah kusam. Ujungnya basah berlumpur dan menempel di aspal. Rambutnya hitam panjang yang sangat lepek, menutupi seluruh wajah dan punggungnya. Lalu tiba-tiba kepala perempuan itu bergerak. Tapi lehernya tertekuk ke belakang. Dengan gerakan patah-patah yang mustahil dilakukan manusia. Tulang saat rambutnya yang menutupi wajah tersibas sedikit, wajahnya kelihatan pucat kebiruan, bengkak seperti mayat tenggelam. Jembatan Galumpit berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jembatan itu merupakan sebuah jembatan tua yang menjadi urat nadi bagi warga Ciawi Gebang dan Cidahu. Bentuknya sederhana. Rangka besinya sudah berkarat karena dimakan usia. Aspalnya retak-retak dan hanya cukup untuk berpapasan 2 mobil. Di bawahnya mengalir sungai Cisanggarung. Airnya dangkal dan penuh bebatuan licin berlumut. Di siang hari, jembatan ini terlihat biasa saja. Ramai oleh anak sekolah, petani, dan penjual sayur. Namun ketika malam hari, suasananya berubah drastik. Jembatan itu tidak memiliki penerangan yang memadai. Hanya ada satu tiang lampu di ujung barat, itu pun dengan bohlam kuning yang sudah redup yang nyalanya juga sudah berkedip seperti akan padam. Selebihnya hanyalah kegelapan dan suara air sungai yang berisik karena gesekan bebatuan di bawahnya. Selain itu, terkadang juga terdengar suara-suara lirih seperti bisikan orang yang sedang ngobrol. Warga lama di sana punya semacam kesepakatan yang tidak terucap dan diyakini sebagai kebenaran. Mereka mengatakan, sebisa mungkin jangan lewat jembatan itu di atas jam 12 malam. Kalau terpaksa harus lewat, jangan berhenti dengan alasan apapun. Kisah ini terjadi pada seorang pekerja shift malam. Sebut saja namanya Andi. Setiap Sabtu malam, dia pulang dari tempat kerjanya di Cirebon. Untuk menuju rumah orang tuanya di Ciawi Gebang, rutenya selalu melewati jembatan Galumpit. Malam itu, kebetulan malam Jumat Kliwon yang baru saja selesai hujan. Jalanan terlihat sepi, kabut tipis terlihat naik dari permukaan sungai. Jam di speedometer motor Andi menunjukkan pukul 00.47. Dari kejauhan, sekitar 100 meter sebelum jembatan, lampu motor Andi menangkap sesuatu. Ada seseorang berdiri tepat di tengah jembatan Galumpit. Seorang perempuan berdaster putih panjang yang sudah kusam. Ujungnya basah berlumpur dan menempel di aspal. Rambutnya hitam panjang yang sangat lepek, menutupi seluruh wajah dan punggungnya. Dia berdiri diam, membelakangi jalan, menghadap ke arah sungai, dan tidak bergerak sedikit pun. Jantung Andi berdegup kencang. Nalurinya berteriak menyuruhnya untuk putar balik. Tapi jalan di belakangnya adalah hutan jati yang lebih gelap dan lebih panjang. Tidak ada pilihan lain, dia menurunkan gas, mencoba mengambil sisi paling kanan jembatan untuk memberi jarak sejauh mungkin dari sosok itu. Udara berubah drastik. Tiba-tiba suhu di atas jembatan turun hingga menusuk tulang. Napasnya sampai terlihat mengembun. Dan bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai yang sudah lama terendam di dalam lumpur, bau anyir darah bercampur tanah basah menusuk hidung hingga membuat Andi mual. Saat stang motornya sejajar dengan perempuan itu, Andi meliriknya. Lalu tiba-tiba kepala perempuan itu bergerak. Tapi lehernya tertekuk ke belakang. Dengan gerakan patah-patah yang mustahil dilakukan manusia. Tulang lehernya berbunyi krek. Krek. Hingga kepalanya hampir menyentuh punggungnya sendiri. Saat rambutnya yang menutupi wajah tersibas sedikit, wajahnya kelihatan pucat kebiruan, bengkak seperti mayat tenggelam.
Matanya hitam pekat seluruhnya, tanpa putih. Andi menjerit dalam hati. Tangannya spontan menarik gas sedalam-dalamnya hingga suara motornya meraung keras. Anehnya, motornya tidak mau lari. Lajunya malah sangat pelan dan berat, seperti sedang membawa beban beratus kilo di belakangnya. Jembatan yang harusnya hanya 50 meter, terasa memanjang menjadi ratusan meter tanpa ujung. Dia melirik ke kaca spion. Perempuan itu sudah tidak ada lagi di tengah jembatan. Ternyata dia sudah duduk di belakang jok motornya. Daster putihnya yang basah berkibar-kibar mengenai punggung Andi. Kepalanya masih tertekuk ke belakang menatap langit, sementara dua tangannya yang pucat dengan kuku hitam panjang mencengkeram erat pinggang Andi. Tak mampu lagi Andi berpikir. Dia hanya menatap lurus ke depan, tubuhnya kaku, pasrah, membiarkan motornya yang meraung itu terus merangkak di atas jembatan tersebut. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Cengkeraman tangan dingin itu semakin kuat, kuku-kukunya terasa menusuk kulit. Lalu, dalam sekejap, semuanya berakhir. Roda depan motornya menyentuh aspal jalan raya di ujung timur jembatan. Beban ratusan kilo itu hilang seketika. Motornya melesat kencang tak terkendali. Bau busuk itu lenyap, digantikan bau tanah basah biasa. Suhu kembali normal. Andi tidak berhenti. Dia terus memacu motornya sekencang mungkin, tanpa berani melihat spion lagi hingga hampir 1 kilometer. Merasa bersyukur karena kemudian dia melihat cahaya terang dari sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Warung itu milik seorang kakek tua yang memang sengaja buka malam hari sampai subuh. Warung itu terkenal sebagai tempat persinggahan terakhir bagi mereka yang selamat dari Galumpit. Andi menghentikan motornya dengan kasar hingga dirinya hampir terjatuh. Napasnya putus-putus, keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya meski udara malam sangat dingin. Dan dia hampir pingsan. Kakek pemilik warung itu keluar tanpa banyak bicara. Dia sudah terlalu sering melihat pemandangan seperti ini. Wajah pucat, tubuh gemetar, tatapan kosong. Seperti korban Galumpit yang lain. Kakek itu tidak bertanya apapun tentang apa yang terjadi. Dia hanya menatap punggung Andi, lalu menepuk bahunya pelan sambil menggelengkan kepala dengan tatapan iba. Andi bingung, lalu melepas jaket kulit hitam yang dia pakai. Dan merasa lega karena teror sudah berakhir. Terlihat punggung jaketnya basah kuyup. Bukan oleh keringat, tapi oleh air sungai yang hitam, kental, berlumpur, dan berbau busuk yang sama seperti di jembatan. Air itu menetes-netes ke tanah warung. Dan di atas bercak basah di punggung jaketnya itu, ada 2 jejak tangan yang tercetak dengan sangat jelas. Tapi itu bukan jejak tangan perempuan itu. Itu adalah jejak tangan ukuran tangan seorang anak balita. Jari-jarinya yang mungil, tercetak sempurna dengan lumpur hitam di atas jaket kulitnya. 2 tangan kecil itu tercetak tepat di bahu kiri dan kanan, seolah ada seorang anak kecil yang ikut memeluknya erat dari belakang selama di atas jembatan. Malam itu juga, jaket itu dibakar oleh sang kakek di tungku belakang warung. Asapnya hitam pekat dan baunya bukan seperti kain terbakar, melainkan seperti rambut dan daging terbakar yang membuat siapa saja yang menciumnya ingin muntah. Menurut cerita para sesepuh, teror di Galumpit adalah teror ganda. Ada 2 versi asal-usul yang dipercaya warga. Versi pertama, kecelakaan truk tebu di tahun 80-an yang mengalami remblong dan terjun bebas dari atas jembatan, menewaskan sopir dan kernetnya yang terjepit dan tenggelam di bawah tumpukan tebu. Tapi versi kedua, yang lebih tua dan lebih membuat merinding, adalah kisah seorang ibu muda yang putus asa ditinggal suaminya dan terlilit hutang,
Dia menggendong anak balitanya dan nekat melompat dari tengah jembatan Galumpit saat Sungai Cisanggarung sedang banjir besar. Jasad sang ibu ditemukan 3 hari kemudian, tersangkut di akar pohon besar beberapa kilometer dari jembatan dengan kondisi leher patah. Namun jasad anak balitanya tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Diyakini masih tersangkut di antara bebatuan di dasar sungai, tepat di bawah jembatan Galumpit. Itulah sebabnya, terkadang yang menumpang bukan hanya perempuan, tapi juga anaknya yang ingin ikut pulang. Sampai hari ini, jika kamu terpaksa harus melewati jembatan Galumpit di atas jam 12 malam, ingat 3 pantangan dari warga Ciawi Gebang. Pertama, jangan pernah membunyikan klakson. Suara itu akan membangunkan mereka. Kedua, jangan pernah menyorot tengah jembatan dengan lampu jauh terlalu lama. Dan ketiga, aturan yang paling penting. Apapun yang kamu rasakan, seberat apapun motor MU, sebusuk apapun bau yang kamu cium, jangan pernah, sekalipun, melihat ke kaca spion. Karena jika kamu melihatnya, dia akan tahu kamu sadar akan kehadirannya. Dan jika dia sudah tahu, dia tidak akan turun tapi dia akan terus ikut sampai ke rumahmu.